ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di sore hari ini insyaallah memasuki babul istiqomah, bab tentang istiqomah dari kitab Syarh Riyadhus Shalihin oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada bab istiqomah ini Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Di antaranya dari Al-Qur'an adalah Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Yang artinya, maka istiqomahlah engkau wahai Muhammad. Kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintah. Surat Hud ayat 1121. Ayatnya 121. Wa qala ta'ala, dan firman-Nya yang lain, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian beliau rahimahullah juga mengutip ayat yang lain, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tetap. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat, kata Allah. Yang mana malaikat itu menyampaikan pesan, alla takhafu, janganlah kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian bil jannah, dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dulu kalian dijanjikan sewaktu hidup di dunia. Kemudian nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Surat Fussilat ayat 30 dan sampai 32. Kemudian dalam ayat yang lain, yakni dalam ayat yang tadi, para malaikat itu berkata, nahnu awliya'ukum, kami adalah pelindung-pelindung kalian. Ini berkenaan dengan orang-orang yang istiqomah. Ya, kata malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami adalah pelindung-pelindung kalian, wali-wali kalian di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat nanti. Walakum fiha, dan bagi kalian di akhirat itu, di dalam surga maksudnya, ma tashtahi anfusukum, apa saja yang kalian inginkan, yang diri-diri kalian, jiwa-jiwa kalian inginkan, untuk kalian apa yang ada di dalam surga. Walakum fiha ma tad'un, dan untuk kalian wahai orang-orang yang istiqomah, fiha, di dalam surga tersebut, ma tad'un, apa yang kalian mintakan. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai penghormatan,
sebagai hidangan dari Rabb Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang Maha Pengampun, Rahim, juga Maha Penyayang. Kemudian ayat selanjutnya yang berkenaan dengan istiqamah adalah sebagaimana surat Al-Ahqaf ayat 13, ayat 41. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia tetap istiqamah. Fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidak ada untuk mereka bersedih. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Orang yang mengatakan Rabbunallah kemudian istiqamah, mereka itulah penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga tersebut. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang dulu mereka amalkan. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang istiqamah. Asy-Syarhu al-Istiqamah. Syarah penjelasan tentang istiqamah. Istiqamah itu apa? Jamaah sekalian, banyak orang berharap bahwa dirinya itu istiqamah, tetapi terkadang masih banyak juga manusia tidak faham apa itu istiqamah. Istiqomah adalah hiya an yuthbital insan. Istiqomah itu di mana seseorang tetap kokoh ala syariatillah, berada pada syariat Allah. Jadi kalau seseorang dia berada pada syariat Allah adalah al-Islam. Syariat Allah adalah sesuatu ibadah yang disyariatkan. Ya, maka istiqomah itu yakni di mana seseorang dia tetap kokoh berada di atas syariatnya Allah, kama amarallah, sebagaimana Allah perintahkan. Wa yataqaddamuha al-ikhlasu lillahi azza wa jal, dan melakukannya dengan cara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Istiqomah itu berarti seseorang berada di atas syariat Allah kemudian melakukannya dengan secara ikhlas. Itu istiqomah. Kalau seseorang dia berada di atas syariat Allah tapi dia tidak ikhlas, itu namanya tidak dikatakan istiqomah. Sebaliknya, orang tersebut dia ikhlas melaksanakan suatu ketaatan, akan tetapi bukan di atas syariatnya Allah, dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan, ini juga bukan istiqomah. Ya, agar kita faham makna dari istiqomah. Oleh karena itu kalau kita salatkan ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yakni jalannya para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Apakah kita berada di atas jalan nabi atau tidak? Itu ukuran dari istiqomah. Kemudian summa dzakaral muallifu iddata ayatin fi hadza. Kemudian muallif maksudnya adalah maksudnya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah, karena yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin adalah Imam An-Nawawi rahimahullah.
Kemudian Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat tentang ini, tentang istiqomah. Ya, fadzakara qalallahi ta'ala, maka Imam Nawawi menyebutkan firman Allah, fastaqim kama umirta, maka hendaklah istiqomah wahai engkau Muhammad. Fastaqim, maka istiqomahlah engkau wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama umirta, sebagaimana kamu telah diperintah. Jadi istiqomah itu sebagaimana yang telah diperintah. Yang memerintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan al-khitabu huna, pembicaraan di sini, ya, ungkapan khitab di sini adalah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat tadi fastaqim, hendaklah kamu istiqomah, itu kepada Nabi. Dari mana? Dari Allah. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu lahu, untuk beliau, wali ummatihi, dan untuk umatnya. Jadi perintah istiqomah itu untuk Nabi juga untuk umatnya. Karena umat ini diperintah juga oleh Allah untuk mengikuti nabinya. Jadi kita termasuk umatnya yang di dalamnya. Ya, agar istiqomah sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Jadi ayat tadi adalah berlaku bagi Nabi Muhammad dan bagi umatnya. Karena pada hakikatnya syariat Allah yang Allah fardukan kepada Nabi juga difardukan pula, diwajibkan pula untuk umatnya. Karena Nabi adalah yang harus diikuti. Kecuali, kata Syekh, illa idza qama dalilun ala annahu khasun bihi, kecuali ada dalil yang mengkhususkan bahwa khitab itu hanya untuk Nabi Muhammad. Sebab ada khitab, ya, yang diajak bicara itu perintahnya khusus kepada Nabi Muhammad. Misalnya firman Allah, alam nashrah laka sadrak, ini khusus untuk Nabi. Bukankah kami lapangkan untukmu dadamu, ini khusus kepada Nabi Muhammad. Ya, wa wada'na anka wizrak, dan kami turunkan darimu bebanmu, maksudnya diangkat bebannya. Beban yang selama ini menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam Allah lepaskan. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu. Ya, ini. Maka kata Syekh, fa inna hadza khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ini, ayat yang tadi, al-insyirah tadi, adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga wa mithlu qalihi, contoh lagi tentang firman Allah bahwa khitabnya itu khusus untuk Nabi. Ya, dalam Al-Qur'an, ya, misalnya Allah berfirman, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim. Kata Allah, walaqad atainaka, sungguh-sungguh kami telah memberimu. Kamu ini adalah Nabi Muhammad. Sungguh, kata Allah, kami telah memberi engkau wahai Muhammad sab'an, 7 ayat, minal mathani, yang diulang-ulang. Ya, ini maksudnya surat Al-Fatihah. Wal Qur'anal azim, dan Quran yang agung, yang mulia. Selanjutnya, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Berikutnya adalah tadi surat Al-Hijr ya, ayat 87 yang tadi, yang kata Allah, dan kami telah memberimu, ya maksudnya Nabi Muhammad, 7 ayat yang diulang-ulang, maksudnya Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah ini adalah satu surat yang diulang-ulang. Kapan itu? Ketika kita sholat. Ketika kita sholat mengulang-ulang surat Al-Fatihah. Ya. Dan Al-Quran yang mulia. Hadza aidan khasun bir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga kata beliau khusus bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa amma idza lam yaqul ad-dalil lam yakum ad-dalil ala anna al-khitaba lil khususiyah fa huwa lahu wa li ummatihi. Maka kata beliau, adapun apabila tidak ada dalil khitab tersebut untuk khususan bagi beliau, apabila tidak ada dalil bahwa ayat itu khusus untuk beliau, maka fahuwa lahu, maka ayat tersebut, perintah tersebut untuk beliau, wali ummatihi, dan untuk umatnya. Jadi adanya khusus bagi beliau, ada juga untuk beliau dan umatnya. Ya. Wa ala hadhil qa'idah yakunu, maka atas dasar kaidah inilah ya, sebagaimana Allah berfirman ya, fastaqim kama umirta. Ya yakunu qaulu istiqomalah engkau wahai Muhammad seperti atau sebagaimana engkau telah diperintah. Maka ayat ini aman, umum sifatnya. Ya, semua umatnya dan beliau sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah agar istiqomah. Aman lahu wali ummatihi. Sifatnya umum untuknya, untuk beliau dan untuk umatnya. Kullu wahidin, setiap pribadi, setiap kita, yajibu alaihi an yastaqima kama umira. Setiap kita wajib ya istiqomah sebagaimana yang Allah perintahkan, sebagaimana yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang istiqomah itu adalah orang yang jujur, orang yang setia terhadap perintah. Fala yubadilu fi dinillah, maka orang istiqomah itu tidak menukar, tidak mengganti fi dinillah, dalam beragama, di dalam agama Allah, apa adanya itu istiqomah dan dilaksanakan. Fala yubadilu fi dinillah, maka orang istiqomah itu tidak mengganti di dalam agama Allah, wala yazidu fi, dan tidak menambah-nambah di dalam agama Allah, di dalam syariat Allah, wala yanqusu, dan yang namanya istiqomah itu tidak mengurangi. Maka istiqomah itu amanah juga. Ya, apa adanya dilaksanakan, tidak menukar, tidak menambah, dan tidak mengurangi. Ya, tidak mengurangi. Walihadza qala fi ayatin ukhra. Oleh karena inilah Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya, menegaskan kembali, wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Al-Quran surat Asy-Syura dari ayat 15. Perhatikan, wastaqim, dan istiqomahlah engkau wahai Muhammad, tetaplah berada di atas syariat, kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintah. Jadi Nabi itu melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menambah-nambah sendiri. Ya,
Kalaupun Nabi melakukan sesuatu, itu atas dasar wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Oleh karena itu, mentaati Nabi termasuk mentaati Allah. Karena Allah memerintahkan untuk taat kepadanya harus taat kepada Nabi. Allah perintahkan untuk mentaati Allah harus mentaati Nabi. Ya, seperti dalam firman-Nya, "May yuti'ir rasula faqad Allah." Barang siapa orang yang mentaati Rasul, mentaati Nabi, berarti dia mentaati Allah. Kalau tidak mentaati Nabi berarti tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayatnya, wala tattabi ahwaahum, dan jangan kamu mengikuti ahwaahum, keinginan mereka. Tidak boleh mengikuti perasaan, keinginan mereka. Ahwa dikatakan mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu condong kepada sesuatu yang dia inginkan sesuai dengan selera. Tidak demikian. Maka kata Allah, fastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum. Istiqomahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana kamu telah diperintah, dan jangan mengikuti keinginan hawa nafsu mereka. Maka ketika seseorang tidak mengikuti sesuatu yang diperintahkan, yang disyariatkan, berarti dia telah mengikuti hawa nafsunya. Karena Allah sendiri memerintahkan kepada nabinya agar istiqomah, tetap kokoh di atas syariat sebagaimana yang telah diperintah. Kamu telah diperintah. Kemudian wala tatabi ahwaahum, jangan mengikuti keinginan mereka. Kemudian al-ayatul tsaniyah, seperti yang tadi di atas, ayat yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, Fussilat minal ayat 30 ya. Surat Fussilat dari ayat 30. Ini ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang berkenaan atau berkaitan dengan masalah istiqomah. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Maka di sini mengandung tauhid. Ketika orang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, tetap berada di jalan tersebut. Rabbunallah, makna dari Rabb kita, Rabb kami, ay khaliquna, pencipta kami. Ketika kita berbicara tentang Rabb, maka artinya Rabb itu yang menciptakan kita. Allah sebagai Rabb yang telah menciptakan kita. Ini tauhid. Kemudian dikenal dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Wa malikuna, dan penguasa kami. Ya, yang merajai, yang menguasai. Wa mudabbiru umurina, dan Rabb kami itu adalah yang mengurus, mengatur semua urusan kita. Ya, mengatur alam semesta, memberi rizki, memberikan kesehatan, yang memberikan kesembuhan, yang menghilangkan kesedihan, kesusahan, itu namanya Rabb. Yang berkaitan dengan apa? Dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna Rabb di sini terkandung juga di samping rububiyah, uluhiyah. Karena disebutkan sendiri. Yakni zat yang berhak diibadahi. Diibadahi, ya. Kemudian fanahnu nukhlisulah, lalu kami ikhlas kepada Allah, ikhlas, murni, bersih, bertauhid.
Tsumastaqamu ala dzalik, kemudian istiqomah tetap di atas jalan tersebut, ya, ala qaulihim rabbunallah, atas ucapan mereka Rabb kami Allah. Faqamu, maksudnya dia istiqomah di atas ucapannya bahwa Allah itu rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, pencipta kami adalah Allah, penguasa, pemilik yang mengatur segala urusan kami adalah Allah. Kemudian faqamu bi syariatillah, kemudian menegakkan syariat Allah, syariat Islam, menjalankan apa yang Allah syariatkan. Haula'il ladzina tasawwafu bihadzainil wasfaini, maka mereka orang-orang yang disifati dengan dua sifat tadi. Qalu rabbunallah, pertama orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Apa kemudian berikutnya? Orang yang demikian, kata Allah, orang yang dia mengakui, mengatakan bahwa Rabbnya adalah Allah yang harus diibadahi dengan syariatnya, kemudian dia istiqamah, maka kata Allah nantinya tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka orang-orang istiqomah tersebut. Siapa? Para malaikat. Mulkan ba'da mulkin, dari yang satu kemudian yang lainnya, susul menyusul, yang mana malaikat-malaikat tersebut mengatakan pesan Allah takhafu, menyampaikan pesan kepada orang yang istiqomah. Kata malaikat, meneguhkan hati mereka, Allah takhafu, janganlah kalian takut, jangan kalian takut atas apa yang akan kalian jalani di akhirat kelak. Dan mereka datang di saat menjelang kematian orang-orang istiqomah, maka orang-orang istiqomah diteguhkan hatinya, didatangi oleh para malaikat satu demi satu, yang malaikat itu berpesan, kamu jangan khawatir, kalau kamu meninggalkan dunia ini jangan takut, diteguhkan. Wala tahzanu, kamu juga jangan sedih atas apa yang akan kamu tinggalkan di dalam kehidupan dunia ini. Dari harta yang kamu cintai, keluarga yang kamu cintai, jangan sedih. Kalau keluargamu berpisah dan engkau sendirian, ya dipisahkan dari orang yang kau cintai, wala tahzanu, jangan bersedih, jangan bersedih, ya, la takhafu fima tastaqbiluna min umurikum, jangan kalian takut terhadap apa-apa yang akan kalian hadapi dari perkara-perkara kalian. Wala tahzanu ala ma madha min umurikum, dan jangan kalian bersedih hati atas apa yang kalian tinggalkan dari urusan-urusan kalian yang telah berlalu. Kemudian malaikat tidak sampai di situ, jemaah sekalian. Untuk orang-orang istiqomah di dalam Al-Quran, kata Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah, ya, bergembiralah wahai engkau, kalian, bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang dulu kalian telah dijanjikan. Ya, maka setiap orang yang mengatakan Rabbi Allah, Rabb kami adalah Allah, Rabb saya adalah Allah, mengakui tauhid, wastaqama ala dinillah, kemudian dia istiqomah di atas agama Allah. Jadi yang namanya istiqomah itu di atas syariat Allah. Fa innahu min ahlil jannah, maka sesungguhnya dia termasuk ahli surga. Wa yaquluna lahum aidan, dan malaikat pun, para malaikat pun mengatakan juga untuk mereka, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya, kami ini para malaikat itu auliyaukum, menjadi pembela, pelindung-pelindung kalian di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan kelak nanti sampai di akhirat pun. Maka di sini kata beliau, fal malaikatu auliya'ul ladzina qalu rabbunallah,
Maka para malaikat adalah wali-walinya bagi orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Kemudian istiqomah, ya, tetap di atas jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sebagai wali-wali bagi orang-orang istiqomah dalam kehidupan dunia, yakni menguatkan mereka, yatusaddiduhum, menguatkan orang-orang yang beriman, wa tusaiduhum, membantu orang-orang yang beriman, orang-orang istiqomah, wa tu'inuhum, juga menolong orang-orang yang istiqomah di dunianya, wa kadzalika fil akhirah, maka demikian pula para malaikat di akhirat kelak, tatalaqahumul malaikah, mereka atau malaikat menemui mereka, mereka bertemu dengan para malaikat yaumal ba'tsi, pada hari dibangkitkan, ya, malaikat mendatanginya, dan wal hisab, pada hari di mana amaliyah kita dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, ini adalah hari-hari kalian, ini adalah hari kalian yang kalian dulu waktu di dunia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya hisab, adanya hari dibangkitkan. Kemudian fayubashiruhum, para malaikat itu memberikan kabar gembira kepada mereka bil khair, dengan kebaikan, fi maqamil khaufi wasyiddah, di tempat-tempat yang dimana manusia merasa takut dan manusia menemui kesusahan, tapi orang yang istiqomah dikokohkan oleh malaikat, diteguhkan, diberikan kabar gembira dengan kebaikan. Bahkan di dalam surga, kemudian Allah berfirman dari ayat tadi, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi orang-orang yang masuk surga, di dalam surga itu, ya, dengan sebab istiqomah sewaktu hidupnya di dunia, kata malaikat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian wahai orang-orang istiqomah di dalam surga tersebut, ma tashtahi anfusukum, apa saja yang kalian inginkan. Masya Allah, kenikmatan mana ketika kita diberikan, yakni kabar, diberikan kabar gembira, silahkan apa yang ada di dalam surga itu yang kamu inginkan, yang jiwa-jiwa diri-diri kalian menginginkan, semuanya untuk kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian di dalam surga itu apa saja yang kalian minta. Jadi jangan kita membatasi, misalnya saya boleh enggak minta ini dan itu. Pokoknya dalam surga itu apa yang diinginkan oleh kita dan apa yang dimintakan untuk semua. Ya. Misalnya di sini dijelaskan oleh Syekh, lakum fiha, untuk kalian di dalamnya, ai fil akhirah, di dalam negeri akhirat nanti, ma tashtahi anfusukum, apa-apa yang kalian inginkan, apa-apa yang diri-diri kalian inginkan, wadzalika fi na'imil jannah, dan hal tersebut fi na'imil jannah, di dalam kenikmatan surga. Li'annal jannata fi ma tashtahihil anfus wa taludzil a'yun, karena sesungguhnya surga itu di dalamnya berisi tentang apa saja yang diinginkan oleh jiwa, oleh diri. Wa taladzul a'yun, dan apa saja yang mata menikmati, yang dinikmati oleh mata.
yang menyejukkan pandangan mata, maka ada di dalam surga. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian juga di dalam surga itu ma tad'un, apa yang kalian minta, maksudnya ai tatlubun, yang kita cari, yang kita minta ada di sana. Ballahum fawqa dzalik, bahkan lebih dari itu. Di dalam surga itu lebih dari itu. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka orang-orang yang istiqamah di dalam surga itu ma yasha'una fiha, apa saja yang mereka inginkan di dalamnya. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Lahum ziyadah ala ma yad'unahu, bagi penduduk surga ada tambahan, kata Allah, untuk mereka apa-apa yang mereka inginkan, mereka cari, bahkan yang mereka angan-angankan. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai penghormatan atau sebagai hidangan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yakni annal jannata nuzila lahum, bahwasanya surga itu adalah sebagai tempat tinggal mereka, ya, sebagai jamuan bagi mereka dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, makna ghafur di sini ghufiralahum, ghafaralahum, Allah mengampuni untuk mereka sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka. Rahim, Allah juga menyayangi bihim, dengan mereka. Rufi'alahum darajatihim, bahkan Allah mengangkat bagi mereka derajat ketinggiannya di surga. Hada jazaa'ul ladzina yaqulun, ini adalah balasan untuk orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma yastaqimun, kemudian mereka istiqomah. Berikutnya teman sekalian, wa fi hadza dalil, maka dalam perkara ini dan dalam hal ini merupakan dalil ala ahmiyatil istiqomah ala dinillah. Ini merupakan dalil pentingnya istiqomah di atas agama Allah. Ini merupakan dalil pentingnya istiqomah di atas agama Allah, di mana seseorang sabitan, tetap kokoh berada di atasnya, bi an yakunal insanu sabitan la yazidu, tidak menambah-nambah sesuatu yang sudah disyariatkan oleh Allah, wala yanqusu, juga tidak mengurangi sesuatu yang sudah disyariatkan oleh Allah, wala yubadilu, tidak menukar atau menggantinya, wala yughayyiru, tidak merubah-rubah agama Allah Subhanahu wa taala. Ini istiqomah. Fa amma man ghala fi dinillah, maka adapun orang yang melampaui batas, ghulu, melampaui batas itu adalah orang yang melebihi dari batasan yang dibatasi, yang sudah disyariatkan. Fi dinillah, di dalam agama Allah, ya, au badala, atau dia mengganti dengan syariat lain, fa innahu lam yakun mustaqiman, maka sesungguhnya orang ini dia tidak berada pada istiqomah. Dia tidak mustaqiman, tidak lurus, tidak istiqomah ala syariatillahi azza wa jalla, di atas syariat Allah azza wa jalla. Maka wal istiqomah itu jamaah sekalian, la buddalah minal i'tidal. Orang yang istiqomah itu mesti dia itu adil fi kulli syai', dalam segala hal, yang sehingga hatta yakunal insan, yang sehingga seseorang manusia itu menjadi mustaqiman, istiqomah ala syariatillah, di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala,
tetap berada di atas syariat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya dan diperintahkan juga untuk umatnya agar istiqomah. Dan kita setiap salat kita berdoa kepada Allah agar kita istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ini istiqomah. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini kiranya, dan saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa